Assalamualaikum sahabat hikmah peradaban. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang dipaksa ibuku menikah dengan seorang pengemis yang lumpuh, seminggu setelah malam pertama terbongkar ternyata. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Naila duduk di depan cermin kamarnya, menatap pantulan dirinya dengan mata kosong. Gaun pengantin putih yang membalut tubuhnya terasa begitu berat, seakan mencerminkan beban yang menghimpit hatinya. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia bagi seorang wanita, tapi baginya, ini adalah mimpi buruk yang nyata. "Ibu, kenapa harus aku?" Suara Naila bergetar saat menoleh ke arah ibunya, Bu Siti, yang berdiri di ambang pintu. "Nak, ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Dia pria yang baik," jawab Bu Siti dengan nada lembut, tetapi tegas. "Baik? Ibu memintaku menikah dengan seorang pengemis lumpuh. Aku bahkan tidak mengenalnya." Naila hampir berteriak. Perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Bu Siti menghela napas panjang. "Cinta bisa tumbuh. Naila, kau hanya perlu waktu untuk mengenalnya." Naila mengepalkan tangan di pangkuannya. Ia ingin melawan, ingin lari dari semua ini, tetapi ia tahu ibunya tidak akan mengizinkannya. Tekanan keluarga, pandangan masyarakat, semua itu membuatnya terjebak dalam pernikahan yang tak diinginkannya. Beberapa saat kemudian, suara palu akad nikah terdengar dari ruang tengah. Hatinya mencelos. Itu artinya, ia resmi menjadi istri dari pria yang bahkan belum pernah ia temui secara langsung. Ketika ia berjalan keluar menuju ruang tamu, tatapan orang-orang tertuju padanya. Di sudut ruangan, seorang pria duduk di kursi roda dengan pakaian sederhana. Wajahnya bersih, sedikit kurus, dengan tatapan mata yang sulit diartikan. "Inilah suamimu, Reza," ujar Bu Siti dengan nada penuh harapan. Naila menatap pria itu dengan dingin. Hatinya menolak, pikirannya masih memberontak, tetapi semuanya sudah terlambat. Malam itu, setelah pesta usai, Naila masuk ke kamar dengan langkah berat. Reza sudah ada di sana, duduk di tepi ranjang dengan tenang. "Aku tahu kau tidak menginginkan pernikahan ini," suara Reza lembut, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Naila menatapnya dengan sinis. "Bagus kalau kau sadar." Reza tersenyum kecil. "Aku tidak akan memaksamu menerima kehadiranku. Kita bisa hidup masing-masing, asalkan kau tetap menghormati pernikahan ini." Naila tertawa sinis. "Menghormati pernikahan? Pernikahan macam apa ini?" Reza hanya diam, membiarkan Naila meluapkan kemarahannya. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa ketidakpastian tentang masa depan yang menanti mereka berdua. Naila duduk di ujung ranjang dengan punggung tegak, sementara Reza tetap di kursi rodanya. Kamar pengantin itu terasa sunyi, begitu asing dan dingin. "Aku tidak akan menyentuhmu," kata Reza tiba-tiba, memecah keheningan. "Aku tahu kau tidak menginginkan ini, jadi kau bisa merasa aman." Naila menoleh, menatap pria itu dengan sinis. "Aku memang tidak menginginkan ini. Jadi jangan pernah berharap aku akan menerimamu sebagai suamiku." Reza mengangguk pelan. Ia tampak tenang, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata tajam Naila. "Baik, aku hanya berharap kita bisa hidup berdampingan tanpa saling menyakiti." Naila mendengus. Ia berdiri, lalu berjalan menuju lemari untuk mengambil selimut. "Aku akan tidur di sofa," katanya tanpa menunggu persetujuan. Reza hanya tersenyum kecil dan membiarkannya pergi. Naila membaringkan tubuhnya di sofa panjang yang ada di dalam kamar, membelakangi suaminya yang masih duduk di kursi roda. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berputar. Hatinya masih penuh amarah. Ia seorang wanita sukses, mandiri, dengan karir cemerlang. Ia tidak butuh pernikahan ini. Ketika subuh menjelang, Naila terbangun oleh suara azan dari kejauhan. Ia melirik sekilas ke arah Reza, yang masih berada di kursi roda dengan kepala bersandar ke belakang.
Kenapa dia tidak tidur di ranjang? Pikir Naila. Tapi ia buru-buru mengusir rasa penasaran itu. Dengan enggan, ia bangkit dan melangkah keluar dari kamar. Hatinya masih berat, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan tinggal diam dalam pernikahan yang dipaksakan ini. Pagi itu, Naila bangun dengan kepala berat. Semalam ia nyaris tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi rasa marah dan frustasi. Saat melihat Reza masih tertidur di kursi rodanya, Naila menghela napas panjang. Laki-laki ini benar-benar pengemis yang beruntung. Gumamnya pelan sebelum pergi ke kamar mandi. Setelah bersiap, Naila turun ke ruang makan. Ibunya sudah menunggunya dengan wajah penuh harap, seolah ingin memastikan bahwa putrinya mulai menerima keadaan. "Bagaimana malam pertamamu?" tanya ibunya hati-hati. Naila menatap ibunya dengan dingin. Seperti yang bisa ibu tebak, tidak ada yang berubah. Ibunya menghela napas, tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Reza muncul di ambang pintu, didorong oleh seorang pria muda. Naila memperhatikan bagaimana Reza tampak tenang, bahkan tersenyum kecil ke arah ibunya. "Selamat pagi," sapa Reza sopan. Naila hanya diam, memilih untuk menikmati sarapannya tanpa peduli dengan kehadiran pria itu. Tapi sesuatu membuatnya berhenti. Di meja, Reza mengambil sendok dan garpu dengan tangannya yang kokoh. Gerakannya begitu lincah, berbeda dari orang yang lumpuh. Naila menyipitkan mata, memperhatikannya dengan lebih seksama. Sesuatu terasa janggal. Setelah sarapan, Naila segera berangkat ke kantor. Di dalam mobil, ia tidak bisa berhenti memikirkan sesuatu. Ada banyak hal yang tidak masuk akal tentang Reza. Kenapa pria itu tidak pernah terlihat kesulitan menggerakkan tubuh bagian atasnya? Kenapa ia tampak terlalu tenang dengan keadaan ini? Dan yang paling mengganggu pikirannya, kenapa tatapan pria itu tidak pernah menunjukkan sedikitpun keputusasaan? Seperti orang yang benar-benar lumpuh, Naila merasakan dorongan kuat untuk mencari tahu lebih jauh tentang suaminya. Ia tidak percaya begitu saja pada apa yang selama ini dikatakan ibunya. "Aku akan mencari tahu siapa kau sebenarnya, Reza," batinnya dengan tekad bulat. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikiran Naila terus dihantui oleh sikap Reza yang terasa aneh. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi rasa curiga semakin kuat. Sesampainya di gedung kantornya, Naila melangkah masuk dengan anggun. Sebagai seorang wanita karir sukses, ia selalu disambut dengan penuh hormat oleh karyawannya. Namun, hari ini ia tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Di dalam ruangannya, Naila duduk dengan gelisah. Rasa penasaran yang menggerogoti pikirannya membuatnya mengambil ponselnya dan mencari informasi tentang Reza. Namun, hasil pencarian nihil. Tidak ada data tentangnya, bahkan media sosial pun tidak. Gumamnya frustrasi. Ini semakin aneh. Seorang pria lumpuh yang bahkan tidak memiliki jejak digital? Naila mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Lalu sebuah ide terlintas di pikirannya. "Aku harus mengikutinya," bisiknya. Hari itu, Naila pulang lebih awal. Ia berpura-pura kelelahan dan langsung naik ke kamarnya. Namun, bukannya beristirahat, ia mengintip dari jendela. Ia ingin melihat apakah Reza benar-benar tidak bisa bergerak tanpa bantuan orang lain. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Rumah terasa sepi. Tepat saat Naila hampir menyerah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Reza keluar dari kamarnya, sendirian. Yang mengejutkan, pria itu berdiri dari kursi rodanya dengan mudah. Naila buru-buru mundur dari jendela, menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak, napasnya memburu. "Dia bisa berjalan," bisiknya tak percaya. Detik itu juga, ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang disembunyikan oleh suaminya. Jantung Naila masih berdegup kencang saat ia kembali mengintip dari balik tirai. Reza berjalan dengan santai menuju pintu depan, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Tanpa berpikir panjang, Naila segera meraih jaketnya dan keluar secara diam-diam. Langkahnya ringan, mencoba agar tidak terdengar. Dari kejauhan, ia melihat Reza menaiki sebuah mobil mewah yang sudah terparkir di depan rumah. Sebuah mobil hitam berkilau dengan plat nomor eksklusif.
Naila menelan ludah. Mobil semahal itu? Dari mana dia mendapatkannya? Bisiknya. Ia segera memesan ojek online dan mengikuti mobil Reza dari kejauhan. Perjalanan itu berakhir di sebuah gedung perkantoran elit di pusat kota. Dengan hati-hati, Naila turun dan bersembunyi di balik pilar besar. Dari tempatnya berdiri, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin syok. Reza turun dari mobil dengan penuh wibawa. Beberapa pria berseragam hitam segera membungkuk hormat kepadanya, membukakan pintu lobi. Salah satu dari mereka bahkan menyerahkan sebuah map tebal, seolah sedang memberikan laporan penting. "Selamat datang, Tuan Reza," kata seorang pria berjas rapi. "Tuan Reza?" Naila menggigit bibirnya. Tangannya mengepal kuat. Semua yang ia lihat saat ini bertentangan dengan apa yang suaminya tunjukkan di rumah. Reza melangkah masuk ke dalam gedung tanpa menyadari bahwa seseorang tengah mengamatinya dengan mata penuh kecurigaan. "Siapa sebenarnya kau, Reza?" gumam Naila. Tangannya terkepal erat. Naila berdiri terpaku di depan gedung perkantoran mewah itu. Dadanya naik turun. Napasnya memburu. Ia ingin masuk, ingin berhadapan langsung dengan Reza dan menuntut penjelasan. Namun, kakinya terasa berat. Tak ingin kehilangan jejak, ia segera melangkah masuk ke dalam lobi. Mata Naila mengamati sekitar. Interior megah dengan lampu kristal yang menggantung di langit-langit semakin menegaskan betapa elitnya tempat ini. Ia melangkah menuju resepsionis, mencoba bersikap tenang. "Maaf, saya ingin bertemu dengan Tuan Reza," ucapnya dengan suara yang ia usahakan tetap stabil. Resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam rapi, menatapnya dengan sopan lalu tersenyum. "Maaf, apakah Anda memiliki janji dengan beliau?" Naila mengerjap. Hatinya semakin gelisah. "Aku." Ia menggigit bibir. Jika ia mengatakan bahwa ia adalah istri Reza, apakah orang-orang akan percaya? Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara berat seorang pria terdengar dari belakang. "Tidak perlu, dia bisa naik." Naila menoleh cepat. Seorang pria bertubuh tegap dengan jas hitam berdiri tak jauh darinya. Ia mengenakan earphone kecil di telinganya. Jelas seorang pengawal pribadi. "Ikut saya, Bu Naila," lanjut pria itu tanpa ekspresi. Naila semakin terkejut. Mereka bahkan tahu namanya? Dengan ragu, ia mengikuti langkah pria itu menuju lift. Jantungnya berdebar kencang. Detik demi detik terasa begitu lambat saat lift bergerak naik. Saat pintu terbuka, Naila mendapati dirinya berdiri di sebuah koridor luas dengan karpet merah yang membentang. Di ujungnya, ada sebuah pintu kaca besar dengan tulisan CEO Office yang tertera jelas. Lutut Naila melemas. Tanpa perlu diberitahu, ia tahu siapa yang ada di dalam sana. Tangannya gemetar saat pengawal itu membukakan pintu untuknya. Dan di balik meja besar dengan pemandangan kota yang menjulang tinggi di belakangnya, duduklah seseorang yang selama ini berpura-pura lumpuh dan miskin di hadapannya. Reza, dengan jas mahal yang membalut tubuhnya, rambutnya tertata rapi, dan sorot matanya tajam penuh wibawa. "Selamat datang, istriku." Naila berdiri membeku di ambang pintu, seolah jiwanya telah terpisah dari raganya. Jantungnya berdebar begitu kencang, tapi tubuhnya terasa beku. Reza, suaminya, yang selama ini ia kira seorang pengemis lumpuh, duduk dengan santai di balik meja besar. Rahangnya tegas. Sorot matanya tajam seperti seseorang yang terbiasa memegang kendali. Tidak ada jejak pria tak berdaya yang selama ini ia kenal. Naila mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi yang meluap. "Jadi, ini semua kebohongan." Suaranya bergetar, antara marah dan terluka. Reza menghela napas dan berdiri dari kursinya. Langkahnya tegap, penuh percaya diri. "Duduklah, Naila. Aku bisa menjelaskan." Naila tertawa sinis. "Menjelaskan? Setelah semua penghinaan yang kau biarkan terjadi padaku? Setelah semua rasa sakit yang harus kutelan?" Reza mengusap wajahnya, terlihat sedikit frustrasi. "Aku tidak berniat menyakitimu, Naila. Aku hanya ingin tahu siapa dirimu sebenarnya, tanpa pengaruh harta dan statusku." Naila melangkah maju,
Matanya memerah karena menahan air mata. Jadi kau mengujiku? Kau merendahkanku dengan cara seperti ini hanya karena ingin tahu apakah aku wanita yang baik atau tidak. Reza menatapnya dengan dalam. Tapi Naila sudah terlanjur kecewa. Aku bukan alat ujian. Reza, aku manusia. Aku punya hati. Suaranya bergetar, tapi penuh ketegasan. Hening. Hanya suara detak jam di ruangan itu yang terdengar. Reza akhirnya bicara. Suaranya lebih lembut. Aku tahu aku salah, Naila. Tapi percayalah, aku melakukan ini bukan untuk menyakitimu. Naila tertawa pahit. Lalu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa aku hanya wanita mata duitan? Untuk melihat apakah aku pantas jadi istrimu? Reza menatapnya lama, lalu berkata, aku ingin istri yang mencintaiku karena aku, bukan karena hartaku. Naila menggeleng. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Dan menurutmu caramu ini benar? Kau pikir aku tidak merasa dipermainkan? Reza terdiam. Untuk pertama kalinya, pria itu tampak tidak tahu harus berkata apa. Naila menarik napas dalam. Aku tidak peduli kau kaya atau miskin. Reza, aku hanya ingin suami yang jujur dan menghormatiku. Tapi kau memilih kebohongan. Reza ingin bicara, tapi Naila lebih dulu melangkah mundur. Aku butuh waktu, katanya lirih. Sebelum berbalik dan berjalan pergi, Reza hanya bisa menatap punggung wanita itu menjauh, dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, Naila duduk di dalam kamarnya, menatap kosong keluar jendela. Hujan turun deras, seakan mencerminkan gejolak di dalam hatinya. Dadanya terasa sesak. Pikirannya penuh dengan kebohongan Reza. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Reza terpampang di layar. Tapi Naila tidak punya keinginan untuk mengangkatnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Perasaan yang dulu tumbuh perlahan terhadap Reza kini hancur berkeping-keping. Ia merasa dikhianati, dipermainkan seperti boneka dalam skenario yang sudah dirancang dengan matang. Tidak lama, pesan masuk. Reza, aku tahu aku salah. Aku tidak akan membela diri, tapi izinkan aku bicara denganmu. Setidaknya, dengarkan alasanku satu kali saja. Naila menatap pesan itu lama sebelum akhirnya meletakkan ponsel tanpa membalas. Ia belum siap. Ia butuh waktu untuk mencerna semuanya. Keesokan harinya, Naila memutuskan untuk mengambil cuti dari pekerjaannya. Ia butuh menjauh. Setidaknya untuk sementara, ia pergi ke sebuah villa kecil di pinggir kota, tempat yang dulu sering ia kunjungi saat membutuhkan ketenangan. Di sana, ia mencoba menemukan kembali dirinya sendiri. Namun, sekeras apapun ia mencoba mengalihkan pikirannya, bayangan Reza terus menghantuinya. Suaminya itu bukan sekadar pembohong, dia juga seorang pria yang, tanpa sadar, telah mengisi ruang di hatinya. Sementara itu, di tempat lain, Reza duduk diam di dalam ruangannya, menatap foto pernikahannya dengan Naila. Ia tahu telah membuat kesalahan besar. Ia juga tahu, tidak akan mudah mendapatkan kepercayaan istrinya kembali. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Naila duduk di teras villa dengan secangkir kopi di tangannya. Angin sejuk berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Namun, bahkan dalam ketenangan seperti ini, pikirannya masih dipenuhi dengan pertanyaan tentang Reza. Kenapa pria itu berpura-pura lumpuh? Kenapa ia memilih menikahinya dengan cara seperti itu? Apakah semua yang ia tunjukkan selama ini hanyalah kebohongan? Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, bukan pesan dari Reza, melainkan dari ibunya. Ibu, nak, Reza datang ke rumah. Dia ingin bicara denganmu. Ibu tahu kamu marah, tapi mungkin ada baiknya kamu dengarkan dulu penjelasannya. Naila menghela napas panjang. Ia tidak ingin pulang. Belum. Tetapi, di sisi lain, ia tahu bahwa menghindar bukanlah solusi. Setelah mempertimbangkan selama beberapa jam, akhirnya ia mengambil keputusan. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus dihantui oleh pertanyaan. Ia harus mendapatkan jawaban langsung dari orangnya. Dengan hati yang masih diliputi keraguan,
Naila meninggalkan villa dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia menemukan Reza duduk di ruang tamu bersama ibunya. Begitu melihatnya, pria itu langsung berdiri. Wajahnya tampak lelah dan sedikit kusut. "Ibu, bisakah kami bicara berdua?" kata Naila, mencoba menahan gejolak emosinya. Sang ibu mengangguk dan meninggalkan mereka berdua. Suasana hening sejenak sebelum akhirnya Reza membuka suara. "Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu," kata Reza pelan. "Tapi aku tidak ingin kamu berpikir bahwa semuanya hanya kebohongan. Aku mencintaimu, Nai." Naila menatapnya tajam. "Cintamu? Setelah semua yang kamu lakukan? Kamu menipuku, Reza. Kamu berpura-pura lumpuh, berpura-pura miskin, menikahiku dengan kebohongan. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu sebenarnya." Reza mengepalkan tangannya, menundukkan kepala. "Aku melakukan semua ini karena aku tidak ingin dicintai hanya karena kekayaanku. Aku lelah dengan orang-orang yang hanya melihat hartaku. Aku ingin seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena statusku. Jadi kau pikir dengan menipuku seperti itu, kau bisa mendapatkan cinta yang kau inginkan?" Suara Naila bergetar, matanya mulai berkaca-kaca. "Cinta bukan sesuatu yang bisa diuji dengan kebohongan, Reza." Reza menghela napas berat. "Aku sadar aku salah. Aku seharusnya jujur sejak awal. Tapi satu hal yang tidak pernah pura-pura adalah perasaanku padamu." Hati Naila terasa campur aduk. Ia tidak bisa begitu saja menerima alasan Reza. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. "Aku butuh waktu," kata Naila akhirnya. "Aku tidak bisa mempercayaimu begitu saja." Reza mengangguk, meskipun ada kekecewaan di matanya. "Aku mengerti. Aku akan menunggu, Nai, selama apapun yang kau butuhkan." Naila menatapnya sejenak sebelum berbalik dan pergi ke kamarnya. Ia belum tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hatinya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan Naila dan Reza di rumah. Selama waktu itu, Naila berusaha mencari jawaban atas perasaannya sendiri. Ia kembali fokus pada pekerjaannya, mencoba mengabaikan kekacauan di hatinya. Namun, semakin ia berusaha melupakan Reza, semakin sering bayangan pria itu muncul di pikirannya. Sementara itu, Reza tidak tinggal diam. Ia tidak lagi memaksa Naila untuk menerima maafnya, tetapi selalu hadir dalam diam. Ia mengirimkan makanan favorit Naila ke kantor, mengirimkan buku yang Naila suka, dan bahkan memastikan ibunya tidak merasa sendirian di rumah. Hingga suatu hari, Naila mendapat undangan ke acara amal besar di sebuah hotel mewah. Sebagai wanita karir sukses, ia sering menghadiri acara seperti ini. Namun, yang membuatnya terkejut adalah saat ia tiba di sana, ia melihat Reza berdiri di atas panggung sebagai tamu kehormatan. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung yayasan ini." Suara Reza terdengar tegas dan penuh wibawa. "Saya percaya bahwa membantu sesama bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita ingin berbagi." Naila terdiam di sudut ruangan, memperhatikan pria itu berbicara dengan penuh ketulusan. Ia baru menyadari bahwa Reza bukan hanya pria kaya raya, tetapi juga seseorang yang menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Setelah acara selesai, Reza mendekatinya. "Aku tidak menyangka kau datang," katanya dengan senyum tipis. "Aku juga tidak menyangka kau adalah sosok di balik yayasan ini," jawab Naila jujur. Reza mengangguk. "Aku tidak pernah ingin dikenal hanya karena kekayaan. Aku ingin hidupku memiliki makna lebih dari sekadar harta." Untuk pertama kalinya, Naila melihat pria itu dengan cara yang berbeda. Ia mulai memahami alasan di balik semua yang telah terjadi. "Aku masih marah," katanya. Suaranya lirih. "Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri." Mata Reza menatapnya penuh harap. "Aku tidak meminta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu." Hati Naila berdebar. Ia mengerti sekarang bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, bukan tentang status atau kekayaan, tetapi tentang memahami satu sama lain.
Dan mungkin, hanya mungkin, ia bisa belajar mencintai lagi, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kepercayaan yang perlahan tumbuh kembali. Setelah semua yang terjadi, Naila akhirnya memahami makna cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang harta, bukan tentang status, tetapi tentang kepercayaan, ketulusan, dan kesediaan untuk menerima satu sama lain dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna. Terkadang, cinta hadir dengan ujian, dengan kebohongan yang harus diurai, dan dengan luka yang harus sembuh. Namun, pada akhirnya, cinta yang sejati adalah cinta yang mampu menguatkan dan membawa seseorang menjadi lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 216. Dari kisah ini, kita belajar bahwa takdir Allah selalu penuh hikmah. Terkadang, sesuatu yang tampak buruk di awal bisa menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita di kemudian hari. Kisah ini adalah fiktif belaka, dibuat dengan alur yang menyerupai kenyataan agar dapat diambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran berharga apa yang kalian dapatkan dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.